Pernah nggak sih kepikiran gimana sebuah ide bisa berubah jadi penemuan yang mengubah dunia? Nah, biasanya jawabannya itu dimulai dari satu kata simpel, hipotesis. Anggap aja ini cetak biru ya, pondasi utama untuk setiap penemuan ilmiah, titik awal dari semua pencarian kita akan pengetahuan. Jadi, gimana sih caranya kita bisa nemuin jawaban buat pertanyaan-pertanyaan terbesar atau bahkan yang terkecil sekalipun di dunia ini? Semuanya itu berawal dari rasa penasaran, keinginan dasar kita buat ngerti kenapa dan gimana di balik semua hal. Dorongan inilah yang jadi mesin kemajuan manusia. Sebelum seorang arsitek mulai menggambar blueprint, mereka butuh inspirasi dulu kan, butuh sebuah pertanyaan. Nah, rasa penasaran kita itulah fondasinya. Kayak seorang anak yang bertanya-tanya, kenapa ya tanaman butuh matahari? Semua penemuan hebat itu dimulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana kayak gini. Nah, dari rasa penasaran itulah lahir sebuah jawaban awal, dugaan kita yang terpelajar. Dalam dunia sains, dugaan ini punya nama yang lebih keren, lebih formal, hipotesis. Dan kalau kita bedah katanya, ini menarik banget loh. Hipo itu artinya kurang dari, dan tesis itu artinya kesimpulan. Jadi, secara harfiah, hipotesis itu ya sebuah ide yang statusnya masih kurang dari sebuah kesimpulan. Ini bukan jawaban final, tapi langkah pertama yang penting banget. Oke, jadi kalau kita definisikan secara sederhana, hipotesis itu adalah jawaban sementara untuk pertanyaan penelitian kita. Ini pernyataan yang kita ajukan bukan sebagai sebuah kebenaran, tapi sebagai sebuah usulan yang, nah ini kuncinya, harus diuji pakai data di dunia nyata. Dan disinilah metafora blueprint atau cetak biru tadi jadi pas banget. Coba bayangin deh, mau bangun rumah tapi nggak pakai blueprint. Wah, bisa-bisa buang waktu, bahan, tenaga kan? Hipotesis itu fungsinya persis kayak gitu buat penelitian. Dia ngasih arah, nentuin data apa yang relevan, dan ngejaga kita biar nggak tersesat di tengah jalan. Tapi ya jelas, nggak semua blueprint itu bagus kan? Apa sih yang bedain blueprint yang oke sama yang asal-asalan? Nah, hal yang sama berlaku buat hipotesis. Ada aturan mainnya biar cetak biru penelitian kita ini benar-benar kuat dan berguna. Nah, aturannya apa aja sih? Pertama, hipotesis harus jelas menyatakan hubungannya. Kedua, harus bisa diuji dan diukur. Ini wajib. Dan yang nggak kalah penting, hipotesis itu harus sederhana dan dibangun di atas pengetahuan yang udah ada. Kita nggak bisa dong bikin blueprint dari awang-awang tanpa fondasi yang jelas. Jadi intinya apa? Ya ini, peran utama hipotesis itu jadi kompas kita. Dia yang nunjukin arah. Ini data yang perlu kamu kumpulin. Dan nanti begini cara kita membacanya. Tanpa kompas ini, kita cuma bakal berlayar tanpa tujuan yang jelas. Sama kayak blueprint buat bangunan, ada buat rumah, ada buat gedung pencakar langit, ada buat jembatan. Hipotesis juga punya beberapa jenis, tergantung jenis pertanyaan yang mau kita jawab. Ada dua tipe utama nih. Pertama, ada hipotesis hubungan. Ini yang nyari korelasi. Contohnya, ada hubungan gak sih antara jam belajar sama nilai ujian? Terus, yang kedua, ada hipotesis perbedaan, yang ngebandingin kelompok. Contohnya, ada bedanya nggak nilai ujian siswa yang belajar sendiri sama yang belajar kelompok? Jadi yang satu nyari pola, yang satunya lagi nyari perbedaan. Coba deh lihat titik-titik data di grafik ini. Awalnya kan acak tuh, tapi pas kita lihat semuanya bareng-bareng, mulai kelihatan ada sebuah pola. Nah, itulah inti dari hipotesis hubungan. Mencari korelasi, sebuah tren yang bisa kita prediksi di tengah lautan data. Sekarang kita masuk ke ide yang, wah ini penting banget dalam sains. Sebelum seorang ilmuwan bisa mengklaim sebuah penemuan, dia harus melakukan hal sebaliknya dulu. Dia harus mencoba membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Dan inilah yang membawa kita ke alat paling penting dalam pengujian hipotesis. Namanya hipotesis nol, atau biasa disebut H0. Anggap aja ini blueprint standar pabrik yang bilang, nggak ada efek apa-apa atau nggak ada hubungan sama sekali. Ini adalah posisi skeptis yang harus coba dipatahkan oleh si peneliti. Nah, disinilah strateginya jadi cerdas banget. Kita itu nggak mencoba membuktikan hipotesis kita benar. Justru sebaliknya, tujuan kita adalah meruntuhkan si hipotesis nol. Dengan ngumpulin bukti yang kuat banget, sampai gagasan nggak ada efek apa-apa, jadi nggak mungkin lagi. Secara nggak langsung, kita justru membangun argumen yang kokoh untuk blueprint kita sendiri. Oke, blueprintnya udah jadi. Sekarang waktunya masuk ke fase konstruksi. Gimana caranya kita beneran menguji hipotesis ini di dunia nyata? Prosesnya itu ada 4 langkah logis.
Pertama, kita prediksi dulu. Oke, kalau blueprint ini benar, apa yang bakal kita lihat? Kedua, kita rancang cara buat mengamatinya, bisa lewat eksperimen, survei, atau metode lain. Ketiga, kita kumpulkan dan olah datanya. Dan yang terakhir, momen penentuannya, kita bandingkan hasil di lapangan dengan blueprint awal kita. Dan mungkin ini pelajaran paling penting dari semuanya. Kalau ternyata data menolak hipotesis kita, itu bukan kegagalan. Justru sebaliknya, itu sebuah kemenangan. Artinya kita berhasil menemukan jalan buntu. Dan itu sama pentingnya dengan menemukan jalan yang benar. Penemuan ini justru membuka jalan untuk blueprint yang lebih baik dan lebih akurat di masa depan. Nah, ini penting buat meluruskan salah kaprah yang sering terjadi. Sains itu nggak pernah membuktikan sesuatu secara absolut. Sebaliknya, setiap eksperimen yang mendukung sebuah hipotesis, itu ibarat nambahin satu lapisan baja lagi, membuatnya jadi lebih kuat dan lebih tahan banting. Ini adalah proses membangun kepercayaan lewat bukti, bukan soal klaim kebenaran mutlak. Oke, jadi yuk kita rangkum perjalanan luar biasa ini dari sekedar percikan rasa ingin tahu sampai menjadi sebuah kesimpulan yang teruji. Pada akhirnya, ya inilah peran hipotesis. Dia adalah jembatan yang kokoh yang menghubungkan tepi jurang kebingungan dengan daratan pengetahuan. Dia adalah mesin yang mengubah pertanyaan, gimana kalau dari dalam kepala kita menjadi sebuah penemuan yang sistematis. Sekarang, setelah kita paham gimana cara kerja cetak biru penemuan ini, coba deh pikirkan, dunia ini kan penuh banget dengan pertanyaan yang nunggu buat dijawab. Pertanyaan kamu apa? Cetak biru apa yang bakal kamu buat?